Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang gaya antar molekul. Apa itu gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah ikatan atau gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Nah, yang harus diingat adalah gaya antar molekul ini berbeda dengan ikatan kimia atau ikatan yang terjadi antar atom, seperti ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Jadi, kalau ikatan ion, ikatan kovalen, atau ikatan logam terjadi antar atom, maka gaya antar molekul itu terjadi antar molekul. Oke, sebelum kita lanjut lagi membahas tentang gaya antar molekul, nah pastikan adik-adik sudah mempelajari dan sudah memahami tentang perbedaan antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen nonpolar. Materi ini bisa adik-adik lihat di video sebelumnya ya, yaitu tentang molekul polar dan molekul nonpolar. Baik, sekarang kita lanjut. Gaya antar molekul terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ikatan hidrogen dan yang kedua adalah gaya van der Waals. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif, seperti F, O, dan N. Jadi, cara gampang mengingatnya adalah ikatan hidrogen itu adalah handphone, ikatan yang terjadi antara H dengan F, H dengan O, atau H dengan N. Contoh, gaya tarik antar molekul H2O. Jadi di sini ada molekul H2O, di sini juga ada molekul H2O. Gaya tarik antar kedua molekul ini melalui atom O dengan atom H. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Apakah ini juga termasuk ikatan hidrogen karena terjadi antara atom H dengan atom O? Tidak ya. Ini tidak termasuk ikatan hidrogen karena ini terjadi antar atom dalam satu molekul H2O. Jadi ini satu molekul H2O. Nah, kalau terjadi di dalam satu molekul tidak termasuk ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu harus terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Nah, selain pada H2O, ikatan hidrogen juga bisa kita temukan pada molekul-molekul seperti HF, NH3, metanol atau CH3OH, dan etanol atau C2H5OH. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke gaya antar molekul yang kedua, yaitu gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu terbagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Yang kedua adalah gaya dipol terimbas atau terinduksi. Dan yang ketiga adalah gaya dipol sesaat atau yang sering juga disebut dengan gaya London. Perbedaan dari ketiga gaya ini adalah kalau gaya dipol-dipol terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Kalau gaya dipol terimbas atau terinduksi itu terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen nonpolar. Sedangkan gaya dipol sesaat atau gaya London terjadi antara molekul kovalen nonpolar dengan molekul kovalen nonpolar. Kemudian untuk gaya dipol-dipol atau dipol permanen contohnya adalah gaya antar molekul HCl. Jadi, misal di sini ada molekul HCl, di sini juga ada molekul HCl. Ingat, karena adanya beda keelektronegatifan yang besar, maka molekul HCl ini termasuk molekul polar. Di mana Cl nantinya akan membentuk kutub negatif karena dia lebih mudah menarik elektron, kemudian H akan membentuk kutub positif. Begitupun pada molekul HCl yang ini ya, Cl-nya membentuk kutub atau dipol negatif, hanya membentuk kutub positif. Nah, gaya atau ikatan antara kedua molekul inilah yang disebut dengan gaya dipol-dipol atau gaya dipol permanen. Jadi, jika kita misalkan gambarnya seperti ini, jadi ini adalah dipol, ini juga dipol atau dua kutub ya, maka gaya tarik antara kedua dipol ini disebut dengan gaya dipol-dipol. Oke, lanjut ya. Sekarang contoh untuk gaya dipol terimbas atau terinduksi, yaitu gaya tarik antara molekul HCl dengan H2. Di mana HCl itu adalah molekul kovalen polar dan H2 adalah molekul kovalen nonpolar. Nah, jika kita gambarkan, kovalen polar atau HCl akan membentuk dipol atau dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan H2 karena dia nonpolar maka tidak bisa membentuk kutub.
Jadi untuk H2 kita misalkan gambarnya seperti ini. Jadi HCl membentuk dipol, sedangkan H2 tidak membentuk dipol. Nah, ketika molekul nonpolar ini mendekati molekul polar, maka molekul nonpolar ini akan terimbas, sehingga dia pun juga akan membentuk dipol. Maka jika kita gambarkan, jadinya seperti ini. HCl-nya tetap membentuk dipol, kemudian H2 karena dia terimbas, maka dia pun juga akan membentuk dipol yang disebut dengan dipol terimbas. Makanya gaya tarik antara kedua dipol ini disebut dengan gaya dipol terimbas. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Contoh untuk gaya dipol sesaat atau gaya London, yaitu gaya tarik antar molekul kovalen nonpolar. Kita misalkan molekul Cl2 dengan Cl2. Molekul Cl2 adalah molekul kovalen nonpolar. Nah, karena keduanya nonpolar, maka kedua molekul ini juga tidak membentuk kutub atau dipol. Jika kita gambarkan, misalnya seperti ini. Lalu bagaimana caranya kedua molekul ini memiliki gaya tarik, sedangkan mereka tidak membentuk dipol? Nah, karena elektron itu senantiasa bergerak atau penyebarannya tidak merata, jadi nanti ada kalanya elektron-elektron akan berkumpul atau memadat di salah satu sisi, misal di sisi kanan. Nah, ketika elektron berkumpul atau memadat di sisi kanan, maka Cl yang di sisi kanan ini akan membentuk dipol negatif. Sedangkan bagian Cl yang elektronnya sedikit akan membentuk dipol positif. Begitupun untuk molekul yang lainnya ya. Jadi, jika kita gambarkan, mereka juga akan membentuk dipol, tetapi dipol yang terbentuk hanya dipol sesaat. Makanya, gaya tarik antara molekul nonpolar disebut dengan gaya dipol sesaat atau gaya London. Paham ya? Sekarang kita lanjut membandingkan titik didih antara keempat gaya antar molekul. Jadi, ternyata jika dibandingkan, molekul-molekul yang memiliki ikatan hidrogen itu memiliki titik didih yang lebih besar dibanding molekul-molekul yang memiliki gaya dipol-dipol. Kemudian, titik didih molekul gaya dipol-dipol itu lebih besar daripada gaya dipol terimbas, dan molekul gaya dipol terimbas titik didihnya lebih besar daripada molekul yang memiliki gaya London atau gaya dipol sesaat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama adalah gaya antar molekul yang bekerja pada molekul HF sehingga mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada HCl adalah. Nah, perhatikan, molekul HF dan HCl keduanya memang termasuk molekul kovalen polar. Tetapi pada molekul HF terdapat atom H dan atom yang keelektronegatifannya sangat tinggi, yaitu atom F, sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Jadi, ikatan hidrogen inilah yang membuat titik didih HF itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih molekul HCl. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah ikatan hidrogen. Lanjut contoh yang kedua. Gaya dispersi pada molekul-molekul nonpolar terjadi akibat adanya. Jadi ini maksudnya adalah kenapa molekul-molekul nonpolar dapat membentuk gaya dispersi atau gaya tarik-menarik. Nah, jawabannya adalah karena adanya dipol-dipol sesaat. Oke, semoga paham ya. Sekian dulu untuk video kakak kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.